Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kami talk edisi kedua bisa menyapa teman-teman sekalian, dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber atau tamu yang istimewa sekali. Dan temanya di kesempatan kali ini adalah tantangan demokrasi di Indonesia. Telah hadir seorang narasumber, beliau Bang Haryo Setioko. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang, sehat Bang? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Ya, Bang Haryo Setioko ini buat teman-teman kami atau alumni kami sudah nggak asing lagi ya. Beliau aktivis 98 dan sangat terkenal susah terdeteksi. Jadi kayak udah kayak Tan Malaka aja ya. Seperti sembunyi aja ya. Tetap bergerilya tapi kita nggak tahu kemana. Yang pasti masih ada di seputar DPR sana lah. Gitu ya. Jadi temanya adalah tantangan demokrasi di Indonesia, dan cuman ada sebuah analisis konon demokrasi itu sudah nggak sesuai dengan kitabnya, dan ada sebuah istilah namanya post demokrasi, di mana kita bisa tahu di era post demokrasi itu elit menjadi menguat, kemudian melemahnya partisipasi massa, dan kemudian partai lebih mengakomodasi kepentingan oligarki. Dan sekarang sudah terbukti ya di mungkin Medan Solo lah. Kemudian maraknya politik pencitraan dan menurunnya kepercayaan rakyat terhadap nilai proses dan institusi demokrasi ini sendiri. Dan cita-cita demokrasi sebagai sebuah sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat ini mungkin sudah banyak dilupakan. Nah, kita minta komentarnya Bang Aryo, kira-kira seperti apa Bang? Ya, saya berangkat dari satu hal penting, yaitu bahwa sebetulnya isu terbesar dalam sejarah pemikiran politik dunia itu adalah mewujudkan sebuah negara yang ideal. Artinya mulai dari Plato, kemudian Aristoteles, hingga kemudian pada pemikir-pemikir politik modern, semuanya menggagas tentang bagaimana sebuah negara yang ideal. Artinya bagaimana negara yang ideal itu adalah negara yang mampu mendeliver kesejahteraan kepada rakyatnya, begitu. Banyak kan banyak sekali pemikiran-pemikiran, mulai bagaimana sebuah negara tercipta, kemudian bagaimana kontrak sosial, kesepakatan antara elit dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Dan itu memang masih berlaku hingga sekarang. Nah, puncak demokrasi itu pasca Perang Dunia Kedua, ketika globalisasi sudah mulai menyebar ke seluruh penjuru belahan bumi. Great power memang punya agenda bagaimana mewujudkan sebuah tatanan dunia yang demokratis begitu, meskipun dengan perspektif liberal kan, karena kalau liberal world order kan pasti mempunyai gagasan-gagasan tentang liberal. Demokrasi ini kemudian diekspor ke seluruh negara. Nah, dalam proses pelaksanaannya memang banyak sekali tantangan-tantangan ya. Meskipun kemudian pasti ada keberhasilan dong dari indeks demokrasi, terjadi pertambahan yang signifikan, transformasi dari negara otoritarian menjadi sebuah negara demokrasi. Nah, hanya problemnya sekarang adalah banyak mengatakan atau beberapa pengamat mengatakan bahwa sekarang demokrasi mengalami krisis. Nah, jadi kalau kata Dr. Mahathir Mohamad itu bilang bahwa demokrasi itu mempunyai batas begitu. Jadi begitu orang kemudian persepsi demokrasi itu mengatakan bahwa kebebasan di atas segalanya, berarti memang demokrasi tidak bisa. Demokrasi itu sendiri mempunyai paradoks, sehingga terjadilah hal-hal yang di luar
ekses dari pelaksanaan dari proses demokrasi itu begitu. Nah, memang demokrasi berjalan, tapi kemudian pada akhirnya tadi itu saya ada semacam krisis. Nah, kalau Colin Crouch tahun 2004 mengatakan bahwa setelah proses pelaksanaan demokrasi, ketika institusi demokrasi sudah mulai terbentuk dan berjalan, kemudian juga sistem politiknya juga demokratis. Nah, tapi kemudian karena sesuatu hal kemudian demokrasi itu tereduksi menjadi sesuatu yang sifatnya prosedural gitu. Jadi substansi dari demokrasi itu menjadi terhilangkan. Jadi kalau disebutkan tadi oleh Mas Yon tadi bahwa kondisi post demokrasi itu, kalau Colin Crouch bilang bahwa ada beberapa aspek, yaitu bagaimana elit itu semakin menguat dan partisipasi masyarakat semakin melemah begitu. Artinya elit menjadi lebih dominan gitu, peran negara menjadi lebih dominan begitu. Kalau dalam free market itu kan bahwa peran negara itu seminimal mungkin, tapi begitu prosesnya ketika terjadi krisis, justru intervensi negara semakin besar. Nah, ini menjadi sebuah tantangan terhadap pelaksanaan proses demokrasi itu sendiri. Nah, kemudian ya mayoritas partai politik sebagai pilar demokrasi banyak dikuasai oleh kepentingan-kepentingan elit atau oligarki di sini. Nah, kalau kita melihat misalnya sekarang ini ya kita bisa melihat bagaimana kemudian kebijakan publik itu kemudian didominasi oleh kepentingan-kepentingan, bisa kepentingan pemilik modal, bisa kepentingan dari elit-elit politik itu sendiri. Presiden Putin itu sudah mengatakan, sudah agak lama ya dia mengatakan bahwa sebetulnya terjadi keterbelahan antara elit dengan rakyat. Seperti apa yang terjadi di Uni Eropa, kemudian terjadi di sebagian Asia, itu justru menunjukkan ada keterbelahan antara elit dengan rakyat. Kemudian ide gagasan tidak penting lagi dan diganti dengan politik pencitraan. Ya karena perkembangan teknologi akhirnya ya sekarang orang sudah tidak mementingkan lagi gagasan, ya kan? Kalau kita lihat perdebatan-perdebatan di parlemen kita, atau perdebatan-perdebatan itu mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Yeah. Kalau kita bandingkan dengan para founding fathers kita dulu ketika membentuk negara ini, kualitas debat itu bisa kita ukur lah. Kalau sekarang kan sangat pragmatis gitu, sangat pragmatis. Yeah. Nah, karena proses demokrasi pun juga pragmatis kan, transaksional gitu, sehingga proses penyusunan kebijakan publiknya, penyusunan undang-undangnya itu ya hanya merefleksikan kepentingan-kepentingan elit semata atau pemilik modal lah gitu ya. Nah, kemudian karena itulah rakyat menjadi menurun tingkat kepercayaannya terhadap institusi demokrasi atau proses demokrasi. Ya, ini sudah ya seperti itulah, inilah sudah didesain dan lain sebagainya begitu. Nah, jadi kalau kita lihat survei-surveinya kan beberapa kali survei hasilnya masyarakat cenderung a priori terhadap lembaga-lembaga demokrasi seperti DPR, partai politik, ya kan, institusi kementerian pemerintah dan lain sebagainya, menurunkan tingkat penurunan kepercayaan yang luar biasa. Ya. Jadi sebetulnya itu yang. Bang, kalau kita lihat lebih menukik lagi ya, mungkin bisa dijelaskan gitu loh, di Indonesia itu kasus-kasus semacam apa yang menjadikan demokrasi itu menjadi tidak bermakna gitu ya? Ya, kalau kita lihat ya, sejak zaman pasca kemerdekaan, era demokrasi beberapa kali kita cenderung demokrasi menjadi sebuah jargon gitu. Mulai dari demokrasi terpimpin, kemudian demokrasi pasca Orde Lama yang memasuki Orde Baru juga sama. Mungkin di awal-awal sebagai bentuk koreksi atas rezim sebelumnya mungkin secara substansi berjalan, tapi kemudian ketika terjadi konsolidasi kekuasaan, demokrasi hanya menjadi sebuah praktek 5 tahunan, dan itu hanya hanya berjalan dalam 5 tahun sekali begitu. Partisipasi masyarakat juga sama. Kata kedaulatan rakyat itu hanya muncul ketika menjelang pemilu begitu. Yeah. Nah, begitu masyarakat mengekspresikan kedaulatan rakyat itu di dalam bilik suara, selesai kemudian diumumkan pemenang,
kedaulatan rakyat sudah selesai. Ya. Yang ada hanya kedaulatan elit. Gitu. Apakah itu juga berlaku bagi partai-partai Islam atau gerakan politik Islam, Bang? Nah, secara khusus tentang partai-partai ini, kalau Colin Crouch dia mengatakan bahwa partai ini kan sebetulnya merefleksikan proses pembentukan partai itu kan merefleksikan sebuah cita-cita atau idealita yang diinginkan oleh sekelompok masyarakat atau sekelompok komunitas begitu. Kalau kita lihat sebenarnya kalau kita lihat pada 1955 yang lalu pendirian partai politik begitu ada maklumat dari pemerintah untuk pendirian partai politik, maka sebetulnya merefleksikan dari cita-cita dari masyarakat yang membentuknya itu masih cukup dominan. Tapi kemudian ketika ada fusi partai politik, kemudian juga zaman Orde Baru itu sudah sangat artifisial ya, sudah tidak lagi mencerminkan proses interaksi yang cukup proporsional antara masyarakat dengan partai politik. Nah, itu cukup bagus itu ketika reformasi, begitu kekuasaan Orde Baru berakhir, muncul Orde Reformasi, muncullah partai politik. Itu masih cukup merepresentasikan keinginan masyarakat, gitu, idealita yang ingin oleh masyarakat. Tapi kemudian berikutnya ketika berjalan sekitar mungkin 4 pemilihan umum ya, nah terakhir ini sudah agak berbeda gitu, nuansanya itu sudah berbeda. Makanya tadi kemudian cenderung lebih pada aspek merepresentasikan kepentingan elit gitu. Kalau kita lihat sebetulnya memang tidak salah sih. Dulu Silvio Berlusconi itu yang di Italia itu, dia kan sebenarnya kan konglomerat media ya yang mendirikan partai politik. Tapi ternyata dipercaya oleh masyarakat karena memang dia bisa memberikan hope yang dia berikan bisa disambut oleh masyarakat gitu. Ya kan, meskipun ada yang sifatnya kontroversial, tapi paling tidak ada relasi, ada interaksi yang intensif, yang intim dengan publik begitu, sehingga publik merasa terwakili. Gitu. Begitu. Nah, saya tertarik terhadap istilah kurang terwakili itu, ya. Baik publik maupun kader-kader partai itu sendiri yang kemudian pecah gitu loh. Misalkan kalau kita lihat di Indonesia P3 sempat sah, kemudian PAN, nah yang paling in kan PAN nih, Pak Amin Rais berencana bikin partai lagi entah apa namanya gitu kan. Kemudian PKS sendiri juga begitu, ada partai yang berdiri di seberang sana gitu kan. Bagaimana Bang Aryo melihat fenomena semacam ini? Ya, kalau kita lihat proses seperti yang tadi saya sampaikan bahwa proses pendirian partai itu kan sangat tergantung dengan cita-cita ya, dengan gagasan-gagasan yang dibawa oleh para pendirinya. Ya, problem ketika terjadi perbedaan pendapat kemudian menghasilkan sebuah perpecahan ya, kalau dalam perspektif demokrasi itu hal yang sangat wajar karena memang kalau misalnya sudah dianggap tidak merepresentasikan keinginannya, kemudian dia mencoba untuk mencari jalur lain sehingga kemudian menampilkan atau membentuk partai politik sehingga sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu yang sifatnya sah-sah saja kan dalam perspektif demokrasi. Dan kemudian tapi yang menjadi problem berikutnya kalau dalam perspektifnya Colin Crouch itu adalah bahwa partai politik itu bukan lagi menjadi penyambung istilahnya aspirasi atau mengagregasi aspirasi dari masyarakat, tapi lebih pada merepresentasikan kepentingan-kepentingan elit tadi itu yang menjadi problem gitu. Oleh karena itu partai-partai politik yang mempunyai soliditas yang kuat itu relatif sebetulnya bisa lama bertahan gitu. Misalnya PKS sebagai sebuah partai kader ya, dia punya potensi untuk bisa bertahan lama karena memang intensitas relasi hubungan antara elit dengan aktivis partainya dan juga dengan konstituensi ini berjalan dengan
dengan lancar begitu. Ya mungkin ada sedikit persoalan-persoalan komunikasi dan lain sebagainya, tapi sebagai sebuah sistem proses dalam sebuah sistem proses demokrasi itu cukup bagus. Kecuali kalau misalnya partai itu tadi saya bilang bahwa ketika kedaulatan rakyat kemudian dibajak oleh elit, nah itu menjadi problem. Sehingga nanti ya bisa kita lihat ya partai hanya berumur misalnya 2-3 pemilu, habis itu selesai. Nah itu kan nanti pasti akan ada. Ya. Artinya bagaimana sebuah partai itu bisa dipercaya ketika dia bisa merawat ekspektasi publik, kira-kira begitu ya? Betul. Ya, jadi semacam itu. Nah, sekarang kita ke hal lain ya. Tadi disebutkan bahwa salah satu ancaman itu adalah oligarki. Nah, sekarang langsung aja kita jujur-jujuran gitu. Di Medan, di Solo gitu kan, muncul bukan menantu ya, apa tuh? Anak Jokowi di Solo, dan menantunya ya, di Medan sana gitu kan. Yang membuat partai politik ketakutan gitu untuk sepertinya seperti itu, ketakutan untuk tidak memberikan dukungan politik gitu kan. Nah, bagaimana Bang Aryo melihat fenomena seperti ini? Ya. Sebenarnya begini, kalau saya melihat dari perspektif ekosistem politik ya, memang ya ketika selama 2 pemilu terakhir ini kan hubungan antara aktor-aktor politik ini kan tidak harmonis ya. Artinya ada keterbelahan lah gitu, ada keterbelahan. Kalau karena kita ini sistem presidensial kan tidak ada istilah oposisi kan, tapi meskipun walaupun sebetulnya kemudian bisa dikreasi dalam prosesnya itu ada istilah oposisi. Misalnya nggak seperti PKS sekarang mengambil sikap oposisi begitu kan, mengambil sikap oposisi. Nah, kalau misalnya ketika partai politik merasa khawatir, ini kan sebetulnya kan ada problem gitu, ada problem. Ya misalnya kalau dalam sekarang ini yang berkuasa sekarang ini kan ada beberapa partai politik ya, sehingga mereka terikat dengan agenda-agenda kekuasaan gitu kan, agenda-agenda konsolidasi kekuasaan dilakukan oleh pemerintahan sekarang begitu. Nah, kalau mereka yang tidak terikat ya bebas-bebas saja sebetulnya untuk memberi mengkontestasi begitu kan kekuatan-kekuatan itu. Sebetulnya pun juga ada satu problem yang sebenarnya coba kita lihat. Memang pandemi ini membuat daya tarik atau godaan untuk melakukan atau memperkuat kekuasaan itu semakin tinggi begitu. Godaan-godaan itu makin tinggi. Kalau kita lihat hubungannya apa antara pandemi dengan godaan kekuasaan itu? Oh iya. Francis Fukuyama dalam tulisannya di Foreign Affairs ya. Foreign Affairs. Dia mengatakan bahwa sebetulnya ketika pandemi ini sudah bukan lagi persoalan antara mana rezim demokrasi, mana rezim otoritarian. Yang dianggap sebetulnya adalah mana pemerintahan yang punya kapasitas untuk mengatasi persoalan. Hanya problemnya sekarang kita ini masih juga gitu loh, masih juga terjebak dengan tadi itu hal-hal yang membuat pemerintah ini sekarang kayak digoda untuk memperkuat kekuasaannya itu. Misalnya pengesahan Perpu nomor 1 tahun 2020 menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 itu adalah salah satu alat untuk memperkuat posisi pemerintah karena mengurangi wewenang dari legislatif dan yudikatif gitu, sehingga memperkuat posisi eksekutif di satu sisi. Kemudian juga memasukkan norma-norma undang-undang ke dalam beberapa pembahasan RUU seperti misalnya Omnibus Law misalnya. Ya kan, yang agak kesan sentralisasinya agak lumayan ada lah gitu. Kemudian nanti juga rencana revisi Undang-Undang Bank Indonesia misalnya. Jadi bagaimana independensi BI ini karena kesepakatan elit sehingga BI kemudian derajat
derajat independensinya menjadi berkurang gitu. Ya. Nah, ini yang membuat kemudian situasi ekosistem politik itu menjadi kurang sehat gitu. Tekanan-tekanan pasti ada gitu, sehingga kemudian ketika masuk ke wilayah politik lokal ya akan mengikuti pola yang ada di nasional itu akan mengikuti, maksud saya pola yang ada di lokal itu akan mengikuti pola yang di nasional sesuai dengan patron politiknya. Tapi meskipun ada kemungkinan bahwa antara pusat dengan lokal itu pasti juga ada benturan. Yeah. Misalnya tentang penanganan pandemi ini kan sangat jelas terjadi itu bagaimana Jakarta dan Istana cukup berbeda kan dalam pengelolaan manajemen pandemi ini kan, dan juga kan disusul dengan daerah-daerah yang lain. Saya pikir begitu. Sekarang kalau kita bicara oposisi gitu kan, di dalam masyarakat itu sekarang ada pertanyaan seberapa efektif sih gerakan oposisi itu terutama yang di parlemen ya. Lebih jelas lagi ya PKS lah kalau kita langsung tunjuk hidungnya gitu kan. Jadi mereka ngapain aja gitu loh, dipandang sikap-sikapnya itu kurang jelas atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Sebetulnya kan begini, dalam setiap sistem pasti butuh keseimbangan gitu, apapun ya, karena keseimbangan itu menjadi sebuah syarat utama supaya ada proses mekanisme checks and balances gitu. Demokrasi kan sebetulnya juga mengarahkan ke hal yang sama. Substansi demokrasi itu kan sebenarnya kan ada terjadinya proses checks and balances sehingga masing-masing peran itu berjalan secara optimal. Ada pembatasan, tidak terjadi penguatan salah satu pendulum, tapi semuanya serba seimbang. Nah, ini fungsi oposisi ini adalah mencoba menyeimbangkan proses berjalannya tadi itu mekanisme demokrasi, ekosistem menjadi lebih seimbang. Nah, tugas oposisi adalah memberikan kritik, ya kan, memberikan kritik karena posisi dia yang minoritas gitu, maksudnya di parlemen PKS kan hanya 50, sehingga dalam proses pengambilan kebijakan yang bisa dilakukan adalah memberikan kritik-kritik terhadap proses pengambilan kebijakan di level pusat begitu kan. Nah, mekanisme yang kalau di daerah kan berbeda ya sifatnya. Kalau di daerah mungkin politiknya lebih cair dibandingkan di pusat, ya kan. Sehingga bisa jadi mungkin sikap di pusat sebagai oposisi, tapi di daerah mungkin bisa berbeda-beda gitu. Bisa berbeda-beda sesuai dengan peta politik yang berkembang di tingkat lokal. Tapi tingkat lokal ini menurut saya di era pandemi ini adalah memberikan satu harapan baru loh, karena era pandemi ini justru akan memperkuat akan memberikan peluang bagi pemimpin-pemimpin lokal untuk tampil gitu, ya kan, sebut saja namanya misalnya Anies Baswedan, Ganjar, kemudian ada Ridwan Kamil, ada beberapa nama-nama yang bisa muncul dalam pentas politik nasional. Karena bukan dia di Indonesia. Serius gitu ya. Iya, betul. Bekerja untuk menangani pandemi ini gitu. Iya, jadi lokal ini punya potensi, dan kalau mereka berhasil menangani pandemi ini di tingkat lokal, itu akan menjadi sebuah harapan baru bagi masyarakat begitu. Ini sebuah proses demokrasi yang saya pikir juga sangat penting gitu, yang harus kita cermati. Sehingga munculnya calon-calon pemimpin potensial itu ya akan terlihat bagaimana cara mereka mengelola pandemi ini begitu. Itu kan tadi yang didukung partai politik ya, kayak Ganjar, PDIP, Anies Baswedan walaupun dia independen tapi didukung dengan partai politik juga kan. Kemudian Ridwan Kamil juga gitu. Iya, ya dari partai politik. Ya, sekarang di pandemi ini kan ada juga kelompok yang menamakan dirinya kami M1 ya, Gatot Nurmantio gitu loh. Gatot Nurmantio, Din Samsudin dan lain-lain sebagainya. Saya Didu gitu kan. Bagaimana Bang Haryo melihat gerakan ini gitu kan? Apakah dia cukup efektif atau ada agenda tertentu? Ya pasti ada agenda, tapi agenda apa yang sebenarnya mereka ingin kejar gitu? Kalau agenda pasti ada ya, tapi
saya coba melihat dari perspektif yang lebih luas. Yang pertama, jadi karena problem ekonomi yang melemah atau ekonomi mengarah ke krisis itu kan muncul gerakan populisme. Populisme itu adalah gerakan yang apa yang reaksi atas ketidakmampuan pemerintah dalam ketidakmampuan negara dalam mengelola ekonomi, sehingga muncullah kemudian ketidakpuasan dan itu rata-rata dimotori oleh kelas menengah. Nah, satu sisi, jadi ada fenomena kebangkitan masyarakat sipil yang dimotori oleh kelas menengah. Itu pertama. Yang kedua, contohnya, jadi kelompok sipil kelas menengah itu yang paling menonjol apa? Banyak. Kayak kasus-kasus seperti di Yunani, di Uni Eropa atau di Amerika, kelas menengah ini menjadi potensi perubahan atau transformasi politik yang signifikan loh. Misalnya munculnya beberapa pemimpin muda yang di Eropa atau di Australia, di daerah wilayah sekitar Australia, New Zealand dan sebagainya. Kemudian itu karena wujud tadi itu ada reaksi reaksi ketidakpuasan dari kalangan kelas menengah, meskipun ya ekspresinya macam-macam ya, ada demonstrasi, ada munculnya elit-elit baru ya, elit-elit kelas menengah begitu. Amerika juga sama. Trump menang karena gerakan kelas menengah, ya kan? Kelas menengah, silent majority di sana. Orang tidak mengira kan Trump bisa menang dan kemungkinan Trump juga akan menang lagi ini di pemilu yang sebentar lagi di November ini. Menarik satu tema tersendiri sebetulnya. Nah, jadi sistem sekarang ini, global ini, ada dua kecenderungan. Yang pertama adalah bangkitnya civil society. Yang kedua adalah semakin menguatnya oligarki, elit-elit di sistem politik, hampir di semua negara. Nah, dua sisi inilah yang kemudian akan terjadi benturan nantinya. Yeah. Nah, kalau kita lihat kami tadi itu koalisi aksi politik keselamatan. Ya. Itu agak lupa. itu kan sebetulnya gerakan civil society juga kalau saya melihat. Ya meskipun di sana ada aktor-aktor politik, ada pengamat, ada tokoh, ada mantan pensiunan militer, tapi itu ada sebagai sebuah fenomena kebangkitan masyarakat sipil. Secara tidak langsung itu juga nanti akan bisa mengkonsolidasi gerakan-gerakan sipil lainnya begitu. Memang ini yang kelihatannya pemerintah agak khawatir juga dengan gerakan kami ini gitu. Tapi ya itulah, ini bukan fenomena lokal di Indonesia, ini fenomena internasional kok, fenomena global kok. Jadi munculnya civil society, tapi di sisi lain juga munculnya oligarki gitu. Kan sama juga di Indonesia kan, oligarki menguat, tapi civil society juga tampil. Gimana cara mengelola dua gerakan besar ini kan penting. Berarti kalau bisa saya simpulkan itu bagaimana kita melawan oligarki dan mendukung gerakan sipil gitu. Ya, pertarungan kita adalah bagaimana tetap memperkuat demokrasi dan juga memperlemah oligarki. Itu tantangan kita. Karena kalau oligarki ini menguat, maka ya yang bisa kita saksikan adalah gejolak gitu loh, ketidakpuasan. Karena begini, negara dibentuk itu kan karena kontrak sosial kan antara masyarakat dengan elit politik, dengan para pemimpin elit lah begitulah, saya katakan begitu. Jadi masyarakat ini memberikan loyalitasnya kepada negara, kepada pemerintah, tapi sebagai sebuah kewajiban pemerintah adalah memberikan perlindungan, kemudian kesejahteraan kepada masyarakat. Kalau pemerintah sudah tidak bisa lagi memberikan perlindungan, tidak bisa memberikan kesejahteraan, ya kontrak sosial itu bubar gitu. Harus ada kontrak sosial baru. Nah, inilah yang wujudnya bisa bermacam-macam. Bagaimana membuat kesepakatan baru itu. Dan ini pasti akan terjadi di hampir semua tempat di dunia ini gitu. Ini akan menarik untuk didiskusikan bagaimana aspek tadi itu, kontrak sosial tadi itu. Kalau kita lihat banyak sekali problem yang muncul dari sini. Tapi kalau saya lihat kan harusnya gitu kan, idealnya itu pertarungan itu ada di DPR gitu kan. Di situ wakil rakyat berdebat, merumuskan undang-undang yang pro rakyat dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan seolah-olah itu nggak ada gitu kan.
Iya. Omnibus Law jalan, undang-undang energi atau apa tuh jalan lagi gitu kan. Iya, iya. Jadi seolah nggak ada kontrol, dan pandemi ini kadang bikin undang-undang kemarin 7 hari selesai pembahasan gitu kan. Nah, itu kan menjadi problem tersendiri yang membuat publik itu agak kecewa, mungkin agak muak gitu. Cuman mereka juga nggak punya saluran gitu kan. Iya. Bagaimana dia ingin menyalurkan, makanya adanya kami gitu, salah satunya itu menjadi kayak semacam jawaban gitu. Yeah. Nah, bisa dibuktikan deklarasi di Solo, kemudian di Sumatera Barat, di Jawa Barat, Jawa Tengah gitu kan. Kok menarik juga gitu kan bagi. Iya kan? Ada juga, banyak juga gitu kan deklarator di sana gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat demokrasi kan bagaimana kesejahteraan itu bisa, ya mereka mengusung demokrasi untuk kesejahteraan publik ya gitu kan. Tapi apakah sekarang itu masih relevan gitu kan, kita ngomong retorika demokrasi untuk kesejahteraan gitu kan, atau ada sesuatu yang perlu dijual untuk memikat publik gitu, baik partai politik maupun gerakan sipil itu sendiri? Ya. Silakan. Menurut saya masih relevan ya, bagaimana kita mengangkat tentang pentingnya demokrasi ya dalam proses ini begitu. Karena kalau menurut saya bahwa demokrasi ini sistem yang paling visible gitu, di samping dia menghargai hak-hak publik, individu, tapi juga pada sisi yang lain bagaimana cara memberikan kemakmuran bersama gitu kan. Dan itu sudah menjadi tugas pemerintah melalui tadi itu kesepakatan tadi itu, kontrak sosial tadi itu. Nah, ini yang perlu untuk terus digaungkan, dan saya pikir hukum aksi reaksi, jika pemerintah tidak bisa mendeliver kewajibannya, ya otomatis pasti akan ada kebangkitan masyarakat gitu. Masyarakat akan bangkit. Kalau melihat perdebatan di DPR yang kalau sekarang ini kita lihat yang kualitasnya terus terang sangat mengkhawatirkan begitu. Ini ya menjadi problem tersendiri gitu. Masyarakat makin tidak lagi percaya kepada institusi legislasi kita gitu. Ini menjadi tantangan besar. Oleh karena itu fungsi-fungsi oposisi ini menjadi bukan hanya sekedar sebagai lip service yang ada lip service pencitraan politik, bukan sekedar pencitraan politik, tapi keharusan sejarah kalau menurut saya. Jadi posisi sekarang di parlemen yang menjadi oposisi ini, khususnya PKS lah yang secara definitif itu adalah keharusan sejarah. Bukan lagi sekedar itu hanya sebagai sebuah politik pencitraan, tapi itu keharusan sejarah. Ya karena memang sudah tidak ada lagi gitu, yang konsolidasi kekuasaan sudah sedemikian kuat gitu. Begitu. Mungkin bisa dijelaskan Bang, tantangan real apa gitu kan PKS sendiri, misalkan Bang Haryo melihat untuk melawan oligarki, melawan kekuasaan yang sudah semakin tersentral dengan mengakomodir banyak dukungan terpusat di sana gitu. Ya, begini. Sekarang ini bukan hanya PKS, partai-partai yang lain, organisasi yang even bukan sekedar partai politik, semuanya sekarang dihadapkan pada tiga ruang pertempuran. Yang pertama adalah perang melawan pandemi, melawan wabah. Yang kedua perang melawan krisis, dan yang ketiga perang eksistensi. Kalau bagi maksud saya, perang melawan wabah orang kan harus secara ini harus safe gitu kan. Karena pandemi ini kan tidak tahu siapa yang akan kena kan, karena ketidakkelihatan, orang juga siapapun bisa kena lah. Kalau sudah menyangkut pandemi, ini kan bisa menghentikan seluruh infrastruktur ekonomi, bisa sosial, bisa berhenti. Dengan lockdown itu semua berhenti. Gitu. Jadi orang harus selamat dulu. Nah, organisasi yang disiplin itu bisa menang. Gitu. Disiplin tadi itu, masker, kan, pola hidup sehat, kemudian juga jaga jarak, hal yang terkait dengan penanganan pandemi. Kalau yang disiplin pasti dia akan menang, dia akan bertahan lah. Saling membantu gitu kan. Nah, krisis juga sama gitu. Sekarang lagi problem menghadapi krisis kan. Krisis ekonomi. Para konglomerat ini punya problem mereka sekarang gitu kan.
punya problem, sehingga ya banyak lah aksi-aksi yang sampai dilakukan. bikin surat ya. Itu dia. Langsung Itu dia, betul. Ini semua orang perang melawan krisis. Yang ketiga, ini perang eksistensi. ya. Kalau partai politik adalah bagaimana dia bisa memenangkan banyak pilkada gitu. Karena itu akan menjadi basis sosial politik ke depan. Nah, ini tantangan-tantangan berat. Jadi bukan hanya dihadapi oleh PKS, hampir semua kekuatan-kekuatan politik di Indonesia akan menghadapi 3 hal tadi itu. Nah, kalau itu bisa dihadapi, dia akan eksis, dia akan kuat ke depan. Begitu. Kalau melihat perang di medsos, bagaimana Bang Rio melihatnya? Sosmed ini memang punya karakter tersendiri ya. Jadi memang setiap kalangan harus berhati-hati mensikapinya. Meskipun kalau kita lihat secara umum dari perspektif global, bukan hanya di Indonesia, sekarang terjadi proses transformasi dari dunia fisik ke dunia digital, dan dipaksa lagi oleh pandemi. Dulu kita agak kurang nyaman kalau kita berbicara melalui video conference atau webinar. Tapi sekarang kita dipaksa supaya kita terbiasa dengan dengan semua ini begitu. Inilah tools-tools nanti yang akan menentukan sistem ke depan gitu, sistem ke depan. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang demokrasi, oleh karena itu ruang sosmed itu akan menjadi panggung-panggung baru gitu, panggung-panggung demokrasi baru gitu. Kalau kita ini akan sangat menentukan sekali, dan siapa yang bisa mengantisipasi ini, dia akan menjadi pemenang gitu. Jadi ruang sosmed ini tadi itu. Jadi transisi dari dunia fisik ke dunia digital, dan itu harus direspon oleh semua kekuatan-kekuatan politik ataupun kekuatan bisnis lah. Jadi kalau boleh saya sedikit simpulkan, itu siapapun mereka ya, gerakan sipil atau partai politik atau mungkin institusi lain gitu kan, media dan lain LSM, dia akan eksis dan mendapat kepercayaan ketika dia bisa bekerja ya. Bekerja di pandemi ini dengan inovasinya masing-masing, merebut kepercayaan publik gitu. Ya, dan bisa membangun relasi yang konstruktif dengan publik. Itu yang paling penting, karena catatan besar kalau misalnya tadi Vladimir Putin mengatakan bahwa ada keterbelahan antara elit dengan publik, dengan massa. Nah, itu harus dijembatani gitu. Nah itulah. Nah, sarana-sarana penting seperti sosmed ini harus betul-betul bisa merefleksikan dan bisa menyambung tadi itu relasi yang sempat terputus tadi itu, begitu. Sangat menarik sekali ya. Tapi kayaknya waktu nih Bang. Hampir 45 menit nih. 45 menit kita sudah ngobrol soal macam-macam demokrasi yang nggak ada hentinya, dan entah sampai kapan publik itu sejahtera gitu kan. Iya, betul. Perdebatan terus kita lakukan, partai politik bekerja, civil society bekerja, media bekerja, tapi angin segar kayaknya masih belum. Sebentar lagi kelihatan. Ya, insya Allah ya. Mungkin itu dulu Bang. Baik. Di kesempatan kali ini, oke teman-teman, di kesempatan kali ini, edisi kedua ini, kita cukupkan sekian. Terima kasih kepada Bang Haryo Setioko yang sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol di Kakao Talk edisi kali ini. Dan insya Allah ke depan kita juga akan mengundang tokoh-tokoh yang lain lagi dengan tema yang beragam dan lain-lain. Baik. Terima kasih Bang Haryo. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.